Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita rindu untuk kita boleh berjumpa dengan pribadi yang senantiasa mengasihi di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Menjadi satu kerinduan dalam hidup kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Dia. Mari saya undang Bapak Ibu kasih, boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap hati kami Tuhan. Ketika kami menghampiri hadirat-Mu, ketika kami menghadiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, biarkan pengurapan-Mu Tuhan hadir di tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan saat pagi hariku datang lagi. Amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarkan setiap pujian pagi hari ini boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Kita boleh menaikkan syukur kita kepada Dia. Kita menaikkan pujian ini kembali dengan segala hormat kita kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi Tuhan. Amin. Amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji
pagi hari ini Tuhan, hanya ungkapan syukur kami yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh hamba-hambamu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Biarkan pengurapan dan kelayakan-Mu saja Tuhan boleh hadir di ibadah kami pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap pribadi-pribadi yang ada Tuhan. Biarkan pemulihan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup Tuhan menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan. Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh alangkah baik dan indahnya ketika kita boleh hidup bersama-sama, sehingga berkat yang daripada Tuhan itu boleh tercurah pagi hari ini. Dalam Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kita boleh ada, itu semua karena pimpinan daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kasihnya memilihku.
kekuatan yang daripada Tuhan saja boleh ada buat kita. Roh-Nya yang kudus memimpin dalam kehidupan kita. Dekat dengan Tuhan, itu yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah Tuhan, rasa tenang di dalam kehidupan kita pagi hari ini.
satu hal yang sangat indah di dalam hidup kami. Ketika kami selalu Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu saja Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, membimbing hidup kami Tuhan, untuk kami tetap hidup dalam perkenanan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar Tuhan kami akan kembali Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkannya pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi ini Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Kita buka Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak membawa kitab bisa lihat di LCD. Amsal 18 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ini kasih dalam Tuhan ya. Gagal dan berhasilnya satu hubungan kita Saudaraku ya, baik hidup kita secara pribadi ya maupun secara berkelompok, berkomunitas Saudaraku, yaitu ditentukan oleh apa Saudaraku? Dikuasai oleh lidah. Nah, dari lidah inilah Saudaraku keluar yang namanya perkataan. Ya, karena apa Saudaraku? Orang yang enggak punya lidah pasti enggak bisa bicara dengan sempurna, ya, pasti Saudaraku ya. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh perkataan kita. Gagal dan berhasilnya kehidupan kita itu dikuasai oleh lidah, ya. Pertamanan kita yaitu akan langgeng atau tidak tergantung dari bagaimana kita bisa menjaga lidah kita. Keluarga kita bisa langgeng atau tidak ya tergantung bagaimana kita bisa menjaga lidah kita. Kita bisa menjaga perkataan kita. Dan bahkan juga dalam hidup bermasyarakat, bahkan bergereja Saudaraku ya. Gagal dan suksesnya ya semuanya itu tergantung dari apa Saudaraku? Bagaimana kita bisa menjaga lidah kita? Kita bisa menguasai ya perkataan-perkataan kita, Saudaraku ya. Siapa suka menggemakannya, artinya siapa yang suka memperkatakannya itu akan memakan buahnya. Dan buahnya itu bisa baik atau tidak tergantung apa yang kita gemakan, Saudaraku ya. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita gaungkan, Saudaraku ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita mau belajar ya. Yuk, kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita ya? Kenapa lidah kita ini, perkataan kita ini perlu kita jaga, Saudaraku ya? Kalau kita buka di Amsal pasal 13 ayat yang kedua A, ya, Amsal pasal 13 ayat yang 2A dikatakan seperti ini, Saudaraku. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi rupanya yang menghasilkan buah itu bukan pohon-pohonan aja Saudaraku ya. Tetapi mulut kita ini juga ya, kata firman Tuhan dikatakan dari Amsal 13 ayat 2 ini, dari buah mulutnya ya seseorang akan makan yang baik. Ya. Jadi lidah itu menghasilkan perkataan. Saya bilang tadi kan, orang yang punya lidah itu pasti akan bisa berkata dengan sempurna ya. Nah, orang yang tidak punya lidah pasti dia akan bisa berbicara, Saudaraku ya. Nah, di dalam perkataan itu Bapak Ibu Saudara Tuhan tersimpan ya. Ya. Apa itu? Jadi perkataan itu seperti benih ya. Dan suatu saat itu akan menghasilkan buah. Ya, dalam kata petik itu buah ya, tanda petik buah Saudaraku ya. Dan buahnya itu yang kita nikmati itu ya entah itu baik atau tidak ya tergantung apa yang kita perkatakan Saudaraku ya. Ya kalau kita memperkatakan yang baik ya tentu hasilnya juga yang akan kita peroleh adalah hasil yang baik.
Ya. Tapi kalau sebaliknya kalau kita memperkatakan hal-hal yang buruk, maka itu juga akan kembali kepada kita hal-hal yang buruk. Ya. Saudara tentu tahu yang namanya gema, saudaraku ya. Kalau kita berkata a, ya, suara gema itu akan balik ke kita, kita akan mendengarkan kembali a juga, saudaraku ya. Gak mungkin ketika kita berkata a, kemudian suara gema itu akan berkata b. Gak mungkin, saudaraku ya. Jadi itu perkataan itu seperti gema, saudaraku ya. Kalau kita memperkatakan yang baik, pasti nanti juga akan kembali hal-hal yang baik dalam diri kita. Dan kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk, ya, maka juga hal-hal yang buruk yang akan kembali pada kita. Jadi dari buah mulutnya seorang akan melakukan yang baik. Kalau memang kita mengatakan hal-hal yang baik, jadi perkataan ini seperti benih, saudara ya, yang kita tabur. Ya. Kalau kita menabur atau perkataan hal yang baik, pasti hasil yang kembali kepada kita juga adalah hal-hal yang baik, saudara ya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa perkataan itu memberi buah kepada kita. Ya. Nah, oleh itu penting bagi kita ya untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Ya, jadi kan di firman Tuhan ini banyak sekali, saudara ya, janji-janji Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan, saudara ya, yang ditulis ya oleh para nabi, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan ya, kalau mungkin pada saat ini ya kita sudah mengalami ya hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Dan mungkin pada saat ini kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami kekurangan ya. Biar kita mau berkata seperti ini, kita belajar saudara. Aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah itu yang harus kita perkatakan. Karena apa? Perkataan itu adalah benih. Jangan ketika kita lagi susah, kita dalam kesulitan ekonomi, kita dalam kekurangan, kita sudah berkata, adalah yang membuat seperti ini, ya, mengambil tiduran susah, ya kan? Itu masih berkata pintar, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan seperti itu ya, saudara ya. Perkataan itu dengan Tuhan, ya. Kalau kita mengisahkan kesulitan, ekonomi, kekurangan, ya katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Kalau saya pegang firman Tuhan itu, dan saya katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya berkata, katanya mau belajar saya yang melakukannya. Ya saudara ya. Nah, kemudian juga waktu kita mengalami sakit, ya, mari kita katakan seperti 1 Petrus pasal 2:24, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi mungkin pada saat itu Bapak Ibu Saudara sudah mengalami sakit, jangan berkata, kok sakit gue nggak sembuh-sembuh ya, kok sakit gue makin parah ya. Jangan, saudaraku. Karena apa? Karena perkataan kita ini benih, saudaraku ya. Apa yang kita perkatakan, suatu saat kita akan memakan buahnya. Ada hasilnya, saudaraku ya. Jadi kita sakit dan kita berkata, sakit gue makin parah ya. Jangan, saudaraku ya. Namun perkatakan selalu itu firman Tuhan, saudaraku ya. Oleh biru-biru yang kamu telah ya. Jadi tergantung apa Bapak Ibu sudah hadapi. Perkatakan itu, saudaraku ya. Apa yang ada tulis di dalam firman Tuhan ya. Mungkin bagian yang muda yang cari pasangan ya, juga ada itu ayatnya, saudaraku ya. Karena kamu menjadi pasangan yang ya, seimbang. Perkatakan itu sehingga ketika mencari pasangan itu, oh iya, selalu ingat, saudaraku ya, ayat-ayat itu, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi selalu saudara ada buah di dalam setiap perkataan kita, saudara ya. Sebab itu jika kita menginginkan yang baik dalam hidup kita, maka mari kita berkatakan hal-hal yang baik, ya. Dan itu adalah kunci untuk kita bisa menerima atau mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, saudara ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? 1 Petrus pasal 3 ayat yang 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, dia harus menjaga perkataannya terhadap orang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya, mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Kalau tadi pertama kan bahwa perkataan itu adalah benih, ya saudaraku ya, dan kelak kita juga akan menerima buahnya, saudaraku ya. Jadi yang pertama itu tadi saudaraku, perkataan itu adalah benih yang ditabur dan akan berbuah mengikuti apa yang kita katakan itu, saudaraku. Yang kedua, itu perkataannya menentukan hidup kita ini, hari-hari yang kita jalani ini, ya, itu akan berhasil atau gagal, saudaraku ya. Jadi seperti yang pertama saya katakan, saudaraku. Jadi kalau kita mau menjalani hari dari hari kita mengalami keberhasilan, saudaraku ya, yuk mari biar kita juga mau menjaga, saudaraku ya, perkataan kita ini. Tadi saya katakan bahwa perkataan itu juga seperti doa, saudaraku, bagi kita, saudaraku ya. Kita menggunakan perkataan yang baik, memperkatakan yang baik, kita juga akan mengalami atau menikmati hal-hal yang baik, saudaraku ya. Dan sebaliknya kita memperkatakan hal-hal yang buruk, ya, mungkin kita kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, mengutuk, ya. Tentunya kita akan menerima dalam hidup kita hal-hal yang buruk juga di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Dan oleh karena itu, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, terhadap kata-kata yang jahat, terhadap kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, saudaraku ya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya apa? Perkataan kita itu harus bisa dipegang, saudaraku ya. Ketika kita berjanji, ya kita harus tepati janji itu, saudaraku ya. Terhadap bibirnya, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terlebih ketika kita berjanji kepada Tuhan, hati-hati loh, saudaraku ya. Kalau kita berjanji kepada Tuhan itu artinya nazar, saudaraku ya. Dan nazar itu harus ditepati, ya. Sebab apa, saudaraku? Kalau janji kita kepada Tuhan kita tidak tepati, bahwa itu sangat berbahaya, saudaraku ya, konsekuensinya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, kalau kita menjalani hari-hari kita ini, saudaraku ya, dengan hal-hal yang baik, mengalami keberhasilan di dalam hidup kita, saudaraku ya, bukan kegagalan. Ya, mari kita mau jaga setiap perkataan-perkataan kita ini. Ya. Yang pertama, apakah yang kita katakan itu udah benar atau belum? Ya, biasa kan di sini juga banyak ya, kita mendengarkan informasi-informasi dari orang-orang. Kita cek dulu informasinya itu valid atau enggak. Saya kalau ngomong ini saya selalu dengar, saya ingat omongan Pak Gembala ya. Kita cek dulu, ini udah valid belum? Ya Pak Gembala ya. Kalau ngomong gitu ya, kalau kita mendengarkan satu informasi jangan kita terima aja dulu ya. Kita cek dulu kebenarannya, itu informasinya udah valid atau belum? Bener enggak gitu ya kan? Karena kan sekarang ini banyak sekali ya. Berita di medsos itu berita-berita yang hoax, saudaraku ya. Nah kita harus cek dulu kebenarannya, saudaraku ya. Nah ini cara kita menjaga ya lidah kita, menjaga perkataan kita, cek dulu ya. Jangan ketika kita dengar kabar, informasi dari orang, wah kita telan bulat-bulat, kita sampaikan lagi kepada orang. Lah kalau itu fitnah, kalau itu isu, bahaya, saudaraku ya. Bisa ujung-ujungannya kita kena undang-undang ITE, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku ya, bagaimana kita menjaga perkataan kita? Ya, apakah yang akan kita katakan itu pantas atau enggak, saudaraku ya? Nah, contohnya gini ya, kalau kita sedang mengunjungi ya seorang teman atau mungkin ya jemaat yang sedang mengalami sakit ya, jangan kita berkata, "Oh, kamu sakit-sakitan terus ya." Nah, itu jangan seperti itu, saudaraku ya. Karena ada ya orang-orang seperti itu. Misalkan juga ada orang seperti ini. Orang yang sudah lama tidak berkunjung mungkin ke rumah kita ya. Mungkin kita berkata, kok tumben? Gitu. Jadi memang ada satu hal-hal yang kita ketika kita mau berkata, kita harus pikir dulu nih. Bahwa yang kita katakan ini pantas atau enggak gitu, saudaraku ya. Karena runyahnya ya hubungan kita ya saudaraku ya, baik dalam keluarga, berjemaat atau bermasyarakat. Karena apa? Kadang kita tuh ngomong tuh asal ngejeplak aja, saudaraku ya.
Kita nggak mikir-mikir lagi ini kira-kira pantas atau enggak. Niat kita mungkin bercanda, bagi orang mungkin itu suatu candaan yang ya enggak pantas lah gitu, saudaraku ya. Ini kedua, saudaraku, bagaimana kita harus bisa menjaga perkataan kita. Jadi apa yang kita katakan itu pantas atau enggak, saudaraku ya. Nah, ini ketika kita katakan itu bisa melukai orang lain, orang atau tidak, saudaraku ya. Yang ketiga, apakah yang akan kita ucapkan itu, apakah yang akan kita katakan itu penting enggak sih gitu ya kan? Kalau enggak penting ya udahlah, enggak usah diperkatakan itu, saudaraku ya. Dan yang keempat, apa yang kita katakan itu berguna atau enggak, saudaraku, membangun atau enggak, saudaraku ya. Karena banyak ya perkataan-perkataan kita itu terkadang bukan bikin orang semangat, ya, kadang bikin orang menjadi down, saudaraku ya, menjadi lemah, saudaraku ya. Nah, jadi ini yang keempat, ya. Apakah perkataan-perkataan kita itu berguna atau enggak, saudaraku ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita menjalani hari-hari kita ini, ya, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya, kita menjaga lidah kita ini, kita mau jaga perkataan kita ini, ya, saudaraku ya. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, kita buka di Bilangan pasal 14 ayat 28, ya. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Ya, perhatikan Bapak Ibu. Karena Allah akan memperlakukan kita. Ya. Nah, jangan buka dulu, saudaraku. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Ya, yang ketiga, karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, coba kita buka di Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan siapa, saudaraku? Di hadapan Tuhan, demikianlah akan apa, saudaraku? Ku lakukan kepadamu. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudaraku perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini, saudaraku, poin yang harus hati-hati di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata di hadapan Tuhan, kita harus super hati-hati. Ya, karena apa? Firman Tuhan dikatakan, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan, dan itu pasti Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yuk mari dalam hidup kita itu lebih banyak kita bersyukur kepada Tuhan daripada kita menjelek-jelekan Tuhan. Karena apa? Nanti itu akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Yang pentingnya Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Karena kalau orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dia akan bisa menjaga perkataannya di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Mesir ini bicara tentang satu penderitaan, saudaraku ya. Dan Allah akan berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, tanah perjanjian, saudaraku ya. Melepaskan mereka dari penderitaan hidup mereka, saudaraku ya. Karena mereka di sana jadikan budak di Mesir, dan Tuhan mau melepaskan ya bangsa Israel ini dari tanah perbudakan ke satu tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu, kehidupan yang lebih baik, saudaraku ya. Tetapi dalam prosesnya, saudaraku ya, harapan-harapan bangsa Israel itu kepada Allah, ya, mereka luntur. Karena apa, saudaraku? Banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya. Jadi di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian itu, ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya. Cuaca panas, saudaraku ya. Waduh, pokoknya banyak sekali tantangan-tantangan. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, mereka melihat Musa, ya, dan berkata, ya, Bilangan 14 ayat 2 sampai 3, coba kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Itu perikopnya pemberontakan umat Israel. Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata,
kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, bangsa Israel komplain sama Musa sama Harun, Run, kenapa lu bawa gua kemari? Ya, coba kalau gua tinggal di Mesir, kita tinggal di Mesir kan lebih enak daripada ini. Waduh, nggak jelas kita mau kemana sih? Nih, di sini sekarang kita jadi susah, ya. Hati-hati saudaraku ya, bangsa Israel dia komplain sama Musa. Artinya juga Musa itu adalah orang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya. Dia komplain sama Musa, artinya dia juga komplain sama Tuhan. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, kan di Mesir lebih enak daripada kita. Aduh. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah, saudaraku ya, memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Ya. Dari angkatan yang keluar dari Mesir, semuanya tewas. Ya, sesuai dengan perkataan mereka. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan benar saudaraku, Tuhan memperlakukan bangsa Israel percis ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel ini. Jadi dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir ini ya, bangsa Israel ini tewas di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb ya yang bisa memasuki tanah perjanjian itu. Bilangan pasal 14 ayat 37 sampai yang ke-38. Coba kita buka. Bilangan pasal 14 ayat 37 sampai 38. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Karena kedua orang ini dia tidak bersungut-sungut, saudaraku ya. Yang kita tahu bahwa Yosua dan Kaleb ini adalah bagian dari 12 pengintai. Yang 10 pengintai itu ya udah tewas semua. Karena apa? Mereka memberitakan satu berita yang tidak baik ya tentang tanah perjanjian itu. Ya memang di sana ada orang raksasa segala macam. Wah, pokoknya kita nggak bisa masuk deh. Ya kata 10 pengintai. Ya kalau Yosua dan Kaleb memang berkata memang ada di sana. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang akan menyertai kita. Dan ini apa saudaraku? Semua bangsa Israel dia tewas. Tidak ada satupun ya dari bangsa Israel yang masuk karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan akhirnya sesuai dengan perkataan mereka, Tuhan lakukan itu saudaraku ya. Ini hanya Yosua dan Kaleb ya yang bisa memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mengalami masalah ya, badai dalam kehidupan kita. Ya, biasanya kan kita juga seperti itu ya. Kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, hati-hati saudaraku ya. Jangan kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena apa? Tuhan pasti ya akan melakukan apa yang kita katakan itu. Jadi mari kita pertimbangkan itu saudaraku ya. Belum kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengatakan Tuhan gak baik, ya udah pasti Tuhan gak akan baik saudaraku ya seumur-umurnya hidup kita. Jadi kalau kita mau bersyukur Tuhan itu tetap baik saudaraku ya. Walaupun kita dalam keadaan susah kita bersyukur. God is good all the time saudaraku ya. Saya yakin ya, Tuhan juga akan melakukan hal itu. Hal yang baik dalam kehidupan kita saudaraku ya. Jadi Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita katakan ya. Perkataan kita itu selalu didengar oleh telinga Tuhan. Dan apa yang kita katakan akan menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, perkataan apa sih yang sering kita ucapkan? Apakah perkataan-perkataan buruk atau perkataan-perkataan baik yang sesuai firman Tuhan ya?
Atau mungkin ya ganti-gantian ya saudaraku. Baru saja ngomong yang udah wah haleluya puji Tuhan. Nggak lama sompret gitu ya kan, kata-kata yang ya nggak baik bergantian saudaraku ya. Coba kita buka di Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Ya, lalu saudaraku ya. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11 demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah, ya saudaraku ya. Apa saudaraku? Kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak ada saudaraku ya. Enggak mungkin tuh sumber mata air ya, entah dia mengeluarkan air yang pahit, entah dia mengeluarkan air yang manis, enggak ada. Kalau air itu pahit ya pahit terus. Kalau air itu manis ya manis terus saudaraku ya. Cuma hanya manusia saudaraku ya terkadang dia bentar-bentar kita memuji Tuhan, perkataan kita ya, satu hal yang indah. Tapi ya kalau lagi emosi, saudaraku ya kita keluar saudaraku ya kata-kata yang mengutuki manusia ya. Yuk kita belajar, kita manusia memang tidak sempurna saudaraku ya. Tapi kita mau belajar. Ya satu pujian yang nanti kita akan mau nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus ya, disempurnakan selalu. Dan kita mau jadi yang kurindukan, menjadi seperti Kau Yesus. Ya, nanti kita akan nyanyikan itu saudaraku ya. Jadi mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya. Oleh karena itu mari, satu hal saja yang kita mau lakukan. Sebagai ayat penutup, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 ya. Ini ayat penutup Bapak Ibu Saudaraku. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita ya oleh Dia, oleh karena Tuhan, oleh kekuatannya, saudaraku ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa itu korban syukur kita kepada Allah, saudaraku? Yaitu ucapan bibir yang apa, saudaraku? Memuliakan namanya, memuliakan Allah. Jadi kondisi apapun yang kita hadapi, yuk biar kita mau keluarkan kata-kata yang positif di hadapan Tuhan. Kata-kata yang optimis di hadapan Tuhan, kata-kata yang membangun diri kita, saudaraku ya. Bukan kata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimis, kata-kata justru yang merusak kehidupan kita. Karena Tuhan pasti akan melakukan apa yang senantiasa kita lakukan. Ya oleh karena itu mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang selalu memuliakan nama. Kita senantiasa berkata, God is good all the time, saudaraku ya. Karena di dalam perkataan itu ada buah. Ya. Karena di dalam perkataan itu menentukan berhasil atau gagalnya kehidupan kita. Yang ketiga, karena setiap perkataan Tuhan akan melakukan ya tepat sama seperti apa yang kita perkatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian yang kurindukan. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Amin. Yang kurindukan
sekali lagi yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu. Dalam hidup yang ku dapatkan, menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, Tuhan yang kami rindukan, Tuhan, yang kami dambakan ya Bapa. Kami mau belajar seperti Engkau, Tuhan, belajar dari ke hari Tuhan, boleh sempurna seperti Engkau ya Bapa, meneladani Tuhan apa yang Kau telah katakan ya Bapa. Kami boleh sempurna Tuhan di dalam perkataan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini Tuhan kami belum bisa menjaga perkataan-perkataan kami ya Bapa. Banyak perkataan-perkataan yang tidak berkenan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mohon ampun ya Bapa. Biar kami mau belajar Tuhan, untuk kami bisa menjaga Tuhan perkataan-perkataan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami tidak bisa menjaga perkataan kami ya Bapa. Mari Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mampukan kami Tuhan, kami bisa memperkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan dengan penuh keberhasilan ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Allahku. Oh selama ini Tuhan kami belum bisa menjaga perkataan kami ya Bapa. Dan biar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami menjaga perkataan kami ya Bapa. Sehingga dalam pergaulan hidup kami, dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh mendapatkan Tuhan suatu hal yang baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami peraskan doa kami ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku, dan mimbar selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas jagalah matamu, hari ini jagalah apa tadi katanya? Lidah. Kalau di Alkitab tuh, kalau guru-guru sekolah minggu pasti hafal tuh cerita bagaimana ketika Nabi Elia naik ke sebuah bukit, ada gerombolan anak-anak melecehkan, teriak begini, naiklah botak gitu. Saya aja baca aja kayaknya
Kalau bahasa Jawa tuh ora ilo gitu kan, nggak pantas anak-anak melecehkan. Iya, Nabi Elia dikatain gitu, naiklah botak. Nggak lama datang beruang. Akhirnya itu anak-anak dicabik-cabik, saudara. Banyak tuh anak-anak. Jadi kalau saya lihat di televisi ya banyak anak-anak muda sekarang kayaknya geng motor, nggak tahu ujuk-ujuk gimana gitu ya. Ya memang kita harus, anak-anak harus punya perhatian khusus, saudara ya. Jadi memang kalau mulut nggak dijaga ya, naiklah botak. Dulu pertama saya baca, waduh ini anak-anak. Itu saya lihat baca berikutnya, ada beruang kemudian mencabik-cabik mereka semua. Berharap minggu depan kita akan bicara tentang jagalah telingamu ya. Nah, sebelum hari Minggu, maka hari Kamis jangan lupa Bapak Ibu, itu tanggal merah, tanggal istimewa. Jadi hari Kamis depan ini tanggal 26 ya, itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ibadah digabung pada jam 8 pagi. Jadi Kamis depan ini ada ibadah khusus, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu digabung jam 8, nanti ada di grup kita ya, Bapak Ibu bisa melihat. Nah itu saja, kita akan dukung terus jemaat kita yang dalam pergumulan, yang sakit kita doakan, kemudian yang mencari pekerjaan kita juga doakan supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Itulah gunanya kita bersaudara dalam Kristus. Kita akan pakai lidah kita untuk hal-hal yang baik tadi ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan itu, kalau jahat itu dari si iblis, kuasa kegelapan, saudara ya. Dia berusaha untuk memang merusak lidah kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berubah untuk selalu memberi kesempatan kepada kami mengeluarkan kata-kata dengan hikmat dan bijak. Dan ketika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mari Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, supaya tulah itu tidak terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada minggu ini, untuk kami menjaga lidah kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh pemain musik, para singers dan leader, tim penyambut tamu, tim multimedia, seluruh yang telah melayani hari ini, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi di dalam pelayanan mereka, sehingga menghadirkan hadirat-Mu menjamah dan memberikan kami senantiasa kekuatan yang baru. Memberkati rumah tangganya. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semangat dalam melayani. Hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil dalam Engkau. Kami berdoa pada ibadah yang pertama ini, jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Yang kami tahu,
Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya kami menyatukan iman dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi sesuai iman percaya mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang bekerja maupun yang belum dan tidak bekerja. Kami berdoa pagi ini untuk orang tua kami yang berusia emas, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka. Dengan iman kami dukung doa pada ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, memberkati hidupnya, dan sukacita surga selalu ada dalam hidupnya. Tuhan selalu lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Tuhan kirim selalu malaikat dari surga. Dalam situasi kondisi di mana akhir zaman ini, kuasa kegelapan berusaha menarik anak-anak muda. Kami percaya Tuhan, perlindungan akan selalu ada juga. Dan pagi ini kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi mereka sehingga mereka aman dalam perlindungan. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami pertaruhkan masa depan mereka dalam tangan. Jadikan mereka Joshua, Kaleb akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah hari Kamis yang akan datang. Beri kami kesempatan bisa hadir dalam hari istimewa, supaya kami kembali menerima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mengasihi negara Indonesia. Lindungi supaya NKRI ini aman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati negara kami. Pak Jokowi bersama dengan seluruh kabinetnya, Tuhan juga lindungi. Berikan kesehatan, memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap perluan kami. Dan akhirnya berkatilah seluruh jemaat-Mu yang setia dalam mengembalikan persepuluhan, yang setia dalam memberikan korban tantangan, yang telah memberi pada hari ini maupun yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan dengan berlimpah sehingga mereka selalu berkecukupan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah yang pertama ini dalam hanya satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari jemaat kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,